Teman-teman di channel Situs Edukasi. Yap, sekali ini saya akan berbagi tentang soal P3K Guru SD IPS, teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang mungkin nggak tahu nih, atau mungkin menunggu soal terbaru yang dari kami. Ini merupakan soal terbaru yang kami rangkum dari SIM PKB yang dikeluarkan dari tryout oleh Kemendikbud di seri Guru Belajar P3K, teman-teman ya. Oke, tanpa banyak omong, tanpa banyak bicara, langsung aja kita untuk menuju ke pembahasannya. Dan nanti di tengah-tengah video atau di akhir video kami akan berbagikan file aslinya yang bisa teman-teman unduh secara gratis, dan teman-teman juga bisa belajar secara mandiri. Tapi jangan lupa nanti ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, serta share video ini sehingga banyak yang merasa terbantu dari video ini dan bisa menjadi asbab kita untuk menjadi kebaikan kita nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 1. Kita bacakan pembelajaran tentang berbagai konsep di IPS sebaiknya A. merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep. B. diberikan dalam suatu konsep tertentu, bukan diterangkan tanpa kaitan dengan sesuatu ya, tanpa kaitan dengan sesuatu. Dan C. merupakan pemahaman makna denotatif dan istilah konsep tersebut. D. langsung ditemakan oleh guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat. Oke teman-teman, silakan yang mana ini konsep yang di IPS itu sebaiknya bagaimana ya, tentang berbagai konsep. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Oke teman-teman, kita lihat dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C, merupakan pemahaman makna denotatif dan istilah konsep tersebut. Nah teman-teman, karena yang C jawaban yang paling tepat di sini, denotatif itu artinya makna dalam hal secara wajar, makna yang dimiliki sesuai dengan apa adanya, itu yang dimaksud dengan denotatif. Jadi dijelaskan sesuai dengan kemampuan atau kondisi sosial yang ada di lingkungan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran yang dalam istilah konsep. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yaitu C. Oke, jelas? Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih dalam dan dengan baik, dan yang akan terjadi adalah, jadi pelan-pelan ya dibaca soalnya biar kita cepat paham. Oke, kita coba langsung optionnya. A. kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. B. kerusakan lingkungan dan bencana alam. C. kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. D. polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. Yuk teman-teman, apa nih yang jawabannya dalam sejarah kehidupan manusia? Ada hubungan antara manusia dan alam. Nah ini lebih baik, dan bagaimana nih yang akan terjadi ketika akan ada manusia serta alam ini? Apakah A, B, C, atau D? Oke, sudah? Silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu C, yaitu A teman-teman. Nah kenapa jawabannya A? Karena memang tujuan daripada kita kehidupan atau prinsip kita dengan alam ya, kita sebagai manusia dan ini alam teman-teman ya. Nah tentu tujuan kita atau yang kita inginkan bersemayam atau bersatu dengan alam itu adalah bagaimana kita mendapatkan kesehatan, kemudian kesejahteraan di dalamnya alam itu, karena kita memanfaatkan sumber daya alam, serta setelah itu baru kita mendapatkan kenyamanan hidup ya, kenyamanan hidup. Nah kalau misalkan kerusakan lingkungan dan bencana alam, itu bukan tujuan atau itu bukan konsep pemasukan daripada manusia dan alam itu sendiri. Apalagi kemunduran, kesengsaraan, kan tidak mungkin nih dimanfaatkan alam ya. Kalau misalkan dia melakukan kemunduran, kemiskinan, berarti dia orang yang tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya.
Begitu juga dengan polusi tanah, udara, dan lingkungan itu tidak betul. Tapi yang dimaksud lebih baik ya, dengan baik dan lebih dalam, maka itu terjadi ketika kita menyatukan alam dan manusia ini dan orang-orangnya itu baik, maka akan terjadi ya, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Dengan alam kita bersatu dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan dengan alam itu, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Dan inilah yang diharapkan sama semua manusia. Jelas ya? Oke, ini soal IPS. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Karakteristik pembelajaran IPS salah satunya adalah kajian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga sejarah peristiwa yaitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu lampau. Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kejadian di masa lampau yang hanya sekali terjadi serta tidak bisa diulang kembali. Perhatikan kalimat di bawah ini. Sejarah sebagai peristiwa yang abadi. 2. Sejarah sebagai peristiwa yang dinamis. 3. Sejarah sebagai peristiwa yang unik. 4. Sejarah sebagai peristiwa yang penting. Pertanyaannya, ciri utama dari sejarah sebagai peristiwa adalah sebagai berikut. A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 2, 3, dan 4. Dan D. 1, 3, dan 4. Oke teman-teman, yang mana nih jawabannya ya? Ini tidak masuk nih. Apakah yang A, 1, sejarah sebagai abadi, 2, sejarah sebagai dinamis, dan 4, penting ya. Sejarah penting. Yang mana jawabannya nih ya? Yang merupakan peristiwa ya, sejarah sebagai peristiwa. Yuk, kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu D. Nah, teman-teman di sini jawabannya paling tepat adalah D. 1. Sejarah sebagai peristiwa abadi, dan 3. Sejarah sebagai peristiwa unik, dan 4. Sejarah sebagai peristiwa penting. Abadi itu artinya yang akan kita ingat. Ya, yang akan kita ingat dan akan selalu diingat sama semua orang. Seperti sejarah bangsa Indonesia. Kemudian sejarah itu adalah unik. Ya, peristiwa yang unik dan peristiwa yang penting. Tidak perlu kita lupakan. Itu artinya sejarah itu membuat kita jauh lebih baik dan belajar dari sejarah. Karena guru yang baik, orang baik adalah belajar dari peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah yang sudah terjadi. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam aturan tentang hak asasi di dunia internasional, maka perlu memandang bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan berketuhanan. Jadi dengan demikian bahwa manusia adalah makhluk A. Homo sapien, B. Homo pluralis, C. Homo socius, D. Homo dualis. Yuk teman-teman di PS, saya rasa ini jawabannya sangat mudah teman-teman ya. Yang mana nih jawabannya nih? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Homo pluralis. Nah, ini merupakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang homo pluralis. Artinya, makhluk yang berusaha melakukan revisi atau rekonstruksi sebagai terhadap dirinya sebagai suatu objek atau aktor yang tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh dari sosial, budaya, dan berketuhanan. Jadi, yang tepat adalah B, teman-teman ya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini kami harapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya untuk soal nomor 5 ini, dan kami mengharapkan teman-teman yang sudah jawab di kolom komentar semoga lulus untuk P3K tahun ini buat teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K yang khusus di guru honor negeri, karena dia pada tahap 1 untuk bulan Agustus yang melakukan seleksi P3K. Oke, kita langsung bacain nih
Tujuan pembelajaran IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain: A. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. B. Membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan diri. C. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan secara hidup. Dan D. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara utuh. Silahkan dijawab pada kolom komentar, dan silahkan juga diunduh file aslinya di deskripsi video ini sudah kami siapkan. Teman-teman tinggal klik aja, maka akan terdownload otomatis dan disimpan dalam galeri teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mengharapkan teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini, serta jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu. Dan kami mengharapkan teman-teman yang sudah subscribe dan ketika banyak yang merasa terbantu dari video ini, itu bisa menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi asbab kita untuk masuk surga nanti. Oke, thank you, syukron. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.